Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Karena pernah saya punya, ya bukan guru ya, kebetulan tuh kenal namanya Eyang Karti di daerah Gemolong. Nah, beliau itu kan saking baiknya, waktu pas saya berkunjung ke tempatnya beliau, terus nganterin ke bandara di Solo. Hati-hati ya, Ger, nanti kalau waktu sana hati-hati ya, jangan-jangan mikir ngapain sih, kok sudah biasa lah kalau cuma terbang ke arah Jakarta gitu. Yang terjadi adalah begitu pesawat saya mendarat, dia jemput di Jakarta. Jadi nganterin ke Jakarta, nganterin jemput di Jakarta. Itu kalau orang yang pernah kenal sama beliau pasti sering itu mengalami seperti itu. Tapi kan masalahnya kan ini memang tidak semua orang punya akses untuk mencapai ke situ kan. Jadi hanya beberapa orang khusus kan. Jadi ya memang ada keistimewaan yang bisa diambil oleh orang-orang tertentu. Tapi untuk orang-orang tertentu memang itu tidak bisa. Jadi tidak bisa direpro untuk banyak orang. Tuh. Tapi kalau melihat dari teknologi masa lalu, seperti bagaimana negara kita bisa mengekspansi negara lain, berarti pasukan bisa dibawa. Kalau pasukan bisa dibawa, berarti mereka punya sarana. Nah, kalau mereka punya sarana, tapi kan sarana itu pasti juga hanya digunakan untuk kepentingan khusus kan, Pak, tidak digunakan untuk asal orang gitu. Atau untuk warga mereka saja gitu. Untuk kita mungkin hanya pas kalau beruntung aja pas dapat jatah seperti itu gitu. Atau pas apes, maksudnya pas apes itu kan seperti bis pahala kencana. Bis pahala kencana. Waktu itu digerobak perbaikan jalan, terus kemudian karena sopirnya merasa tahu jalan, dia nggak masuk ke hutan dengan tujuan masuk ke hutan, keluar lagi dari sisi jalan yang lain supaya tidak terkena macet karena sedang ada perbaikan jalan. Tapi kan waktu itu yang terjadi ternyata bis tersebut akhirnya berhenti di tengah hutan. Terus kemudian nggak bisa bergerak lagi karena depan belakang kiri kanan semuanya pohon jati. Sehingga untuk mengeluarkan itu harus menebangin pohon jatinya itu kan. Nah itu kan ada kasus bis. Itu kan semuanya gejala. Cuman gejala itu ada yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan gitu. Yang tidak menguntungkan adalah kalau kita terpindahkan ke suatu tempat yang tidak kita inginkan. Seperti tadi bis masuk ke suatu wilayah yang akhirnya tidak bisa bergerak. Kan itu aneh. Bagaimana dia bisa masuk ke tengah hutan seperti itu yang depan belakang kanan kirinya hutan jati gitu. Itu kan kayak diambil ditaruh di situ gitu. Sehingga keluarnya aja harus motongin pohon gitu. Tapi kadang-kadang kita diuntungkan. Diuntungkannya misalkan seperti yang pernah saya alami gitu, masuk tol, nggak perlu bayar tol. Tahu-tahu udah keluar, bukan kita yang melanggar aturan, bukan kita yang mau kok. Kita juga terkejut. Area 36 itu kan dibatasi dengan dengan garis batas. Garis batas ini tidak boleh kita masukin, sehingga kalau ada orang masuk ke sini, sebelum melihat garis batas, sudah dipindah ke tempat lain yang jaraknya 400 km paling tidak, Pak. Gitu. Jadi teleportasi digunakan untuk mengamankan wilayah mereka dari kita. Memang sangat sulit karena mereka ya manusia biasa seperti kita, tapi kecerdasan mereka sangat tinggi. Cuman masalahnya kan ketika mereka ada di peradaban kita, mereka tidak akan menunjukkan itu. Tapi biasa karena mereka itu orang yang biasa tinggal di daerah yang sangat elit, ya, karena paling tidak becak mereka aja itu pasti lebih bagus daripada mobil mewah kita kan. Sehingga mereka pasti akan menggunakan kendaraan yang casingnya paling tidak setara dengan mobil mewah kita gitu. Yang pertama itu. Tapi kalau kita lacak rumahnya nggak akan ketemu. Atau kalau mereka membangun suatu pekerjaan aneh aja, pokoknya tiba-tiba selesai gitu. Dari kapan waktunya memulai dan kapan waktunya ini nggak jelas, tahu-tahu selesai. Ada beberapa proyek yang nggak etis kalau saya jelaskan di sini, tapi mungkin masyarakat yang tinggal di dekatnya kalau misalkan waspada akan cukup aneh aja. Nggak ada truk lewat, nggak ada tronton lewat, nggak ada mobil bangunan lewat, tahu-tahu bangunannya selesai. Itu kalau diamati di Jakarta kan banyak itu seperti itu. Jadi tahu-tahu selesai itu. Dan proses pengembangannya per step-stepnya kadang-kadang nggak jelas. Tahu-tahu udah cepet banget gitu. Jadi yang tidak ukuran wajar itu itulah itu salah satu yang mereka bangun. Dan mereka mempersiapkan untuk tempat-tempat mereka sendiri. Jadi dalam mengawasi kita, mereka butuh tempat kan Pak, di tempat kita. Itu mereka makanya menggunakan. Dan itu pasti di tempat yang harganya mahal, tempatnya pasti elit. Karena untuk membatasi orang supaya tidak masuk sembarangan ke wilayah itu kan. Banyak, di dekat kita itu banyak.
kita nggak ngeh. Mungkin kita juga pernah ngalami tiba-tiba pergi biasanya sekian jam kok ini cuma sekian menit gitu, kadang-kadang kan pernah juga ngalami itu nggak wajar seperti itu, seolah-olah jam kita yang mati atau kecuriga jam kita yang rusak, jam kita yang mati, atau memang sopir kita yang kekencangan jalanin mobil gitu, tapi nggak wajar karena ya seperti itu. Atau seperti yang diceritakan Pak MG ini, yang dulu ada orang anak kecil ya di Bintaro tiba-tiba pindah tempat, itu kan juga bukti keberadaan hal tersebut gitu. Kita bisa melakukan seperti itu ya, kalau kita tidak punya sarananya, tapi kita ini adalah orang yang sedang meneliti keberadaan mereka, sehingga kita memang mencari keberadaan hal-hal tersebut di dekat-dekat kita, dan apakah itu kita gunakan atau tidak. Kalau beruntung kayaknya bisa digunakan, tapi kalau nggak beruntung ya malah jadi malah makin apes gitu. Makin apesnya tapi malah kita di suatu tempat yang kita tidak tahu. Tapi kalau yang dikatakan beruntung ya seperti yang saya katakan tadi, kita naik gunung harusnya lama jadi lebih cepat daripada turunnya. Gitu. Einstein itu beranggapan bahwa kalau seseorang berjalan dengan kecepatan makin tinggi, maka jarak itu akan makin pendek. Jarak itu akan makin pendek, sehingga makin cepat orang itu berjalan, maka makin nggak ada jarak. Ya, kalau Einstein mendefinisikan kecepatan cahaya adalah kecepatan tak terhingganya di situ, jadi batas kecepatan maksimumnya tidak bisa di kecepatan cahaya. Sehingga kalau orang bisa berjalan dengan kecepatan cahaya, maka semuanya menjadi tidak ada jeda waktu kalau dia mau pergi kemanapun, gitu kan. Cuman kita kan selama ini selalu berpikir bahwa kecepatan itu bisa dijangkau dengan kecepatan yang dibikin dari sarana transportasi. Tapi jangan lupa, kita itu mempunyai beberapa jenis kecepatan yang bisa kita kendalikan, seperti kecepatan kendaraan yang kita kendalikan, dan kecepatan pikiran yang bisa kita kendalikan. Kalau kecepatan pikiran yang bisa kita kendalikan itu kan pada dasarnya begini. Kita waktu itu mencoba dengan percobaan yang sangat sederhana ya. Jadi kita mencoba dalam 1 menit itu kan kalau menggunakan video Final Cut itu ada sekitar 20 sekian gambar, ya lupa, 25 frame kalau nggak salah per detik, 25 frame per detik kalau nggak salah. Nah, itu waktu itu kita sengaja mencari jarak yang agak cukup, sehingga kalau 1 frame gambar kita ganti gambar Coca-Cola per sekian frame gambar gitu, sehingga dalam pandangan mata kita nggak kelihatan, tapi apakah orang lain bisa lihat? Nah, cara nyobanya kan kita bikin layar tancap Pak di satu desa di Jogja. Ya, pada waktu kita bikin layar tancap tersebut, sambil kita jualan Coca-Cola sama Fanta merah. Tapi kita sudah tahu bahwa dalam slide dalam video yang kita tayangkan ini, yang kita pakai layar tancap gratisan ke masyarakat ini, itu kita sudah sisipkan gambar-gambar Fanta merah. Kalau gambar Fanta merah tersebut masuk dalam bawah sadar manusia, maka orang akan memilih beli Fanta merah daripada Coca-Cola. Yang terjadi kan kenyataannya bahwa masyarakat borong semuanya rebutan beli Fanta merah. Terus kemudian kita ngajarkan percobaan yang sama dengan gambar Fanta merah, kita rubah menjadi gambar Coca-Cola. Terus kita ke desa yang lain. Dan terjadi sama kasusnya, Coca-Cola habis kebeli dan Fanta merah enggak ada yang beli sama sekali. Jadi kan ada satu gambaran yang bisa kita masukkan untuk masuk ke bawah sadar orang, bahwa ternyata bawah sadar manusia mempunyai bisa menangkap kecepatan yang sangat tinggi. Cuman masalahnya kan ketika kita tidak pernah dilatih bagaimana membuat bawah sadar ini menjadi suatu kesadaran kita gitu kan, sehingga kita tidak bisa membuat suatu hal yang mempunyai kecepatan tinggi ini menjadi bergerak seolah-olah lambat untuk kita. Misalkan gini ya, kalau kita terbiasa melihat hal-hal yang normal, itu biasanya kan sekitar 50 gambar per detik yang biasanya kita lihat. Jadi kalau misalkan kita memperhatikan gambar 50 gambar per detik, maka kita akan lihat sebagai gambar berjalan yang mulus tanpa terputus-putus gitu. Tapi kalau kita bisa merasakan kecepatan misalkan 100 gambar per detik bisa kita lihat, maka ada sekitar 50 gambar per detik yang tidak diperhatikan, nggak bisa dilihat orang, bisa kita lihat. Atau ada sesuatu hal yang bisa kita lihat yang orang lain belum tangkap, karena itu ada di kecepatan yang sangat tinggi. Dan ini butuh latihan memang untuk bisa melihat itu. Dan apakah ini hantu atau bukan, belum tentu itu hantu. Tapi mereka yang ada di kecepatan itulah yang tidak bisa kita lihat.
Ada 3 kemungkinan cara teleportasi yang sudah kita perhatikan ya. Cara pertama itu mungkin sebelum saat yang pertama ditunjukkan, nanti kan misalkan gini ya, ini ada rel kereta api. Kalau kita ngelempar batu dari seberang rel ke seberang yang lain ya, maka batu itu kan menempuh garis yang lurus gitu kan ke titik seberangnya. Tapi kalau ini ada kereta yang lewat, maka batu itu ketika masuk dalam kereta, dia akan ngikutin koordinatnya kereta, itu keluar dari kereta, maka dia akan keluar di sebelah sini. Jadi kalau kita lemparnya lurus ke sana, karena ada kereta, lempar jadi belok ke sana. Asal itu lewat jalan kereta. Jadi ini kan pada posisi A, ketika batu dipegang oleh orang, terus kita dilempar ke arah kereta. Terus di kereta, karena kereta itu berjalan, bola batu itu kan ngikutin kereta. Pada saat keluar, maka keluarnya di titik yang tidak segaris dari A. Harusnya kan dari A ke B, jatuhnya ke yang bawahnya, yang C gitu. Karena arah gerakan kertanya ke arah bawah. Gitu. Model gejala pertama yang kita pelajari ya. Tinggal masalahnya itu, zaman sekarang kan masalahnya itu dianggap tidak wajar, tidak ini. Tapi kalau dianggap itu gejala alami ya terserah ya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.